Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh netizen yang melihat video ini, yang nonton video ini dari awal sampai akhir, selalu diberikan kesehatan, kebugaran, dan selalu bahagia, dan selalu sukses dalam segala urusan. Kemudian apa yang dimaksudkan dirinya, diniatkan oleh dirinya, segera akan tercapai. Amin. Baik, kali ini saya Saprudin Itur akan bersusulan, akan bertutur tentang satu kisah yang luar biasa untuk bubuhan Banjar di perantauan. Karena saya juga orang Banjar, abah asal orang Barabai Kandangan, mama asal orang Pamangkeh, mungkin Barabai ya. Lahir di Samarinda, kemudian bekerja dari awal sampai akhir di Kabupaten Berau. Maka berupaya untuk mengupas tentang keberadaan kita atau asal-usul kita tentang orang Banjar. Kemarin saya sudah coba mengupas tentang orang Banjar adalah orang Dayak. Kemudian kali ini saya akan kembali mengupas satu risalah yang luar biasa, yaitu Kerajaan Nan Sarunai. Apa? Kerajaan Nan Sarunai. Di kalangan bubuhan Banjar, baik Banjar yang masih berada di Kalimantan Selatan maupun di perantauan, termasuk di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian yang di Pulau Jawa, di Sulawesi, kemudian di Singapura, di Madagaskar, kemudian di Malaysia, dan seluruh dunia. Mudah-mudahan dongeng saya ini, tuturan saya ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita paham kita asal-usul kita ini dari mana. Kita orang Banjar harus tahu asal-usul kita. Gitulah. Baik, kita mulai. Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai cukup populer di kalangan orang-orang Banjar, walaupun mungkin belum sepopuler seperti Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Kutai yang lahir sejak abad ke-4, Kutai Martadinata. Tetapi Kerajaan Sarunai sebetulnya lebih tua daripada Kerajaan Kutai itu. Cuma catatan-catatan sejarahnya yang sangat sulit dicari, kecuali melewati penelitian-penelitian khusus. Kemudian nama-nama raja atau nama para pemimpinnya di masa itu dari awal sampai 1000-an tahun juga tidak tercatat dengan baik. Mungkin pada masa itu belum ada tulisan bagi orang-orang yang tinggal di Sungai Barito dan sekitarnya. Nah, di manakah Kerajaan Sarunai itu? Kerajaan Sarunai diyakini berada di Amontai sekarang namanya. Kenapa? Karena di sana pertemuan sungai, yaitu Sungai Nagara, Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan, yang akhirnya sungai-sungai ini terus sampai ke laut. Ditulis oleh Iswara N. Radatia pada tahun 2018 dengan judul Jejak Panjang Nan Sarunai, Kerajaan Purba di Kalimantan. Beliau mencoba mengungkap dengan literasi beberapa tulisan tokoh-tokoh dari Banjar, baik dari Unlam
maupun dari perguruan-perguruan lain maupun oleh sastrawan dan seniman-seniman yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Ternyata gitu ya, memang diketahui raja-raja yang tertulis itu adalah sudah raja yang kesekian. Pada tahun 1300-an baru tertulis. Tetapi sebenarnya kerajaan Nansaruna itu sudah ada sebelum itu. Ada beberapa tokoh menyebutkan kerajaan Nansaruna dimulai pada tahun 1309. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada beberapa situs peninggalan-peninggalan negara Sarunai atau yang dikenal dengan orang Maanyam. Nah, ini orang Maanyam yang sekarang dikenal dengan Dayak Maanyam. Sebetulnya Dayak itu kan munculnya setelah zaman Belanda, menyebutkan orang-orang yang tinggal di pedalaman sungai-sungai di Kalimantan, di Borneo itu adalah Dayak. Tapi mereka tidak tahu sub-sub Dayak itu. Nah, kita kembali ke awalnya, ternyata kita bukan Dayak yang di Kalimantan. Dia ada suku Gaai, ada suku Kenya, ada suku Tunjung, ada suku Bahau, ada apa? Kemudian Maanyan, ada Punan, ada Lebo, ada Basak dan sebagainya. Banyak ratusan suku yang ada di Kalimantan. Termasuk kemudian yang kita kenal dengan Melayunya. Ada Banjar, ada Kutai, ada Tidung, ada Melayu, kemudian ada Pasir, Berau dan sebagainya. Itu karena mereka menggunakan bahasa campuran antara Melayu, ya Melayu Palembang, atau kalau dikatakan Melayu di pulau-pulau di lautnya sana seperti Bangka Belitung. Karena saya baru-baru ini ke Bangka Belitung menemukan hal itu, dan wajah-wajah orang-orang Bangka Belitung mirip dengan wajah-wajah asli orang-orang Berau. Dan saya juga kaget. Dan mereka juga kalau ngomong mengatakan iya, au. Nah, orang Berau juga mengatakan au. Nah, cuma mereka di sana au. Kalau kita sini au ada komanya gitu. Baik, kita balik ke masalah Nansarunai. Jadi situs-situs peninggalan kerajaan Maanyan ini ada di Amuntai. Nanti kita akan kupas yang di Amuntai ini. Kemudian ada di daerah aliran sungai Barito Utara, Sungai Barito Timur, Sungai Barito Selatan, kemudian Morong Raya di Kalteng, kemudian Sungai Aruh, kemudian ada di Pulau Kadap, Sungai Tapin. Itu bukti-bukti peninggalan-peninggalan situs-situs sejarah yang terus diteliti oleh para ahli gitu. Nah, barulah kita mulai kapan negara Maanyan itu ada di muka bumi, khususnya di Borneo. Hasil penelitian yang ditulis oleh saudara kita Iswara N. Radatya itu mengatakan bahwasanya di Amuntai gitu, ada peninggalan yang sangat terkenal, peninggalan candi kuno, yaitu namanya Candi Agung. Kemudian Candi Agung itu diteliti oleh para peneliti. Di antara penelitinya adalah Pida Perpaya, Rusyanti, dan Hari Widianto. Penelitian arkeologi pada tahun 1998. Hasilnya sangat mengejutkan. Ini pengujian tentang candi. Nah, di sana ditemukan ada pengujian sampel dari arang candi itu. Kejadian dan menurutnya luar biasa gitu. Ternyata arang-arang di candi itu atau di sekitar candi itu begitu diteliti usianya sudah sangat tua. Ternyata sekitar tahun 2242 sebelum Masehi. Sekali lagi 242 sebelum Masehi. Artinya negara Nansaruni sudah ada sebelum tahun
242 sebelum Masehi. Karena sudah ada peninggalan, ada jejak-jejaknya. Ini yang memperkuat bahwasanya kerajaan ini adalah kerajaan purba, kerajaan kuno, yang sebelum ada kerajaan Kutai gitu. Nah, kemudian sampel-sampel ini diuji terus. Jadi ada yang mengatakan sekitar 242, kemudian ada juga yang mengatakan sekitar 246. Sekitaran itulah. Kemudian cuma disayangkan gitu. Jejak-jejak para raja-raja, para pemimpin-pemimpinnya pada itu tidak ada tertulis, tidak ada ditemukan tulisan-tulisan yang menyebutkan nama-nama itu atau di situs-situs itu. Situs-situs itu hanya ada peninggalan bekas-bekas candi dan sebagainya, tetapi tidak ada menuliskan tentang raja-raja mereka. Nah, mulai terdokumentasi karena ada kemungkinan orang-orang Maanyan pada masa itu, kerajaan Maanyan, kerajaan Nansarunai itu mulailah berproses berkehidupan lebih baik, kemudian berupayalah membuat tulis-tulisan. Nah, maka mulailah tercatat sejak tahun 1309 baru tercatat. Jadi 1500 tahun pergerakan Nansarunai belum tercatat dengan baik, kecuali hasil penelitian di candi tadi. Ternyata candi itu, arang-arang candi itu gitu, usianya sudah sejak 242 sebelum Masehi. Sudah ada, sudah di sana, sudah di Amuntai yang sekarang namanya Amuntai. Kemudian baru tercatat di abad 12 gitu. 12 Masehi, nama rajanya adalah Raden Japutra Layar pada tahun 1309 sampai kurang lebih 1348. Kemudian dilanjutkan oleh keturunannya Raden Neno atau Raden Neno pada tahun 1329 sampai 1349. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Anyan. Ini kayaknya Anyan nih, dari asal kata suku Maanyan, Raden Anyan tahun 1349 sampai 1358. Sedikit saya ralat dari pernyataan saya awal. Raden Japutra Layar itu memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Neno tahun 1329 sampai 1349. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Anyan 1349 sampai 1358. Nah, Raden Anyan ini adalah raja terakhir. Kemudian Nansarunai lenyap dan menghilang. Setelah Nansarunai lenyap dan menghilang, maka tumbuhlah kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Nagara Dipa, lanjut dengan nama kerajaan Nagara Daha, dan kemudian setelah Islam masuk, pengaruh Islam dari Demak masuk ke kerajaan Daha, raja masuk Islam dengan pengikut-pengikutnya, kemudian nama kerajaan pun berubah menjadi kesultanan. Dari kerajaan Daha tadi menjadi kerajaan Banjar. Dari mana kata Banjar? Jadi Banjar itu bukan suku Banjar. Hanya kita sekarang menyebutnya suku Banjar. Yang benar adalah kerajaan Banjar. Ada kemungkinan berasal dari kata bandar, karena orang-orang tertentu, orang-orang Maanyan mungkin menyebutkan bandar itu kesulitan. Jadi dari bandar itu mereka menyebutnya Banjar. Banjar. Jadi D-nya itu seolah-olah terkikis gitu. Dari bandar menjadi Banjar karena lidah. Akhirnya terkenallah kerajaan menjadi nama Kesultanan Banjar.
Nah, dari Kesultanan Banjar ini yang menurunkan orang-orang Banjar. Artinya orang Banjar ini asal usulnya adalah dari orang Maanyan. Maanyan kuno, bukan Maanyan yang sekarang. Yang sekarang masih ada itu kan sudah Maanyan keturunan-keturunan berikutnya. Maanyan kuno. Karena kerajaan Banjar itu muncul, Kesultanan Banjar itu muncul pada tahun 1520. Antara 1520 sampai 1529, 26. Disitulah kepastiannya. Dengan raja pertamanya Sultan Suryansah atau Sultan Suryanullah, karena dia keislamannya gitu. Nah, kembali ke hal tadi berkenaan dengan Maanyan ini. Kenapa Maanyan jadi runtuh? Ini pertanyaannya yang luar biasa. Maanyan runtuh disebabkan karena serangan dari kerajaan Majapahit. Kenapa orang kok tahu sampai kerajaan Majapahit tahu ada kerajaan besar di Sungai Barito, di Amuntai, dan sekitarnya, gitu. Di Tabalong, di beberapa tempat tadi yang saya katakan, seperti Sungai Nagara, Sungai Tabalong, Sungai Balangan, begitu, Amuntai. Ini ada kemungkinan karena pergerakan orang-orang Maanyan, negara Nan Sarunai, begitu, itu tidak menjadi kerajaan pedalaman. Orang-orang Maanyan itu adalah orang-orang laut juga ternyata. Jadi dia menguasai sungai dan menguasai lautan. Mereka memiliki negara maritim. Mereka juga punya kekuatan maritim gitu, angkatan laut gitu. Mereka bisa bergerak. Bahkan informasi terakhir, orang di Madagaskar itu adalah keturunan dari Banjar gitu. Dari Maanyan ini sebelum menjadi kerajaan Banjar. Kenapa? Karena DNA-nya atau gennya ada kemiripan atau kesamaan dengan orang-orang Banjar sekarang, orang-orang Maanyan sekarang. Nah, kenapa jadi runtuh? Nah, itu karena pergerakan tadi maritim, maka orang-orang luar tahu dan mereka juga bergerak. Mereka juga mengenal kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lain. Bahkan mereka sampai bepergian ke Madagaskar gitu. Kalau berputar-putar, ada kemungkinan juga kerajaan Banjar bisa menyeberang ke Sulawesi, tapi Kalbar, Kalteng, dan Kalsel itu memang lebih dekat ke selatannya, ya ke selatannya itu ke Pulau Jawa. Maka ketemulah dengan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini berniat untuk menyatukan satu kesatuan Nusantara dengan sumpah palapanya pada zaman masa Patih Majapahit. Tetapi penyerangan itu sebetulnya pernah terjadi sebelum Patih Majapahit berdiri. Jadi serangan Majapahit menurut Apriansah, ya, akademisi Unlam, Universitas Lambung Mangkurat jurusan FISIP, mengatakan bahwa yang pertama, serangan pertama Majapahit itu pada tahun 1309, antara tahun 1309 sampai 1312, berkekuatan kurang lebih 40.000 pasukan, di mana rajanya adalah Raja Jaya Negara. Gagal penyerangan itu gitu. Artinya kegagalan ini kenapa? Karena memang Maanyan, Nan Sarunai gitu, punya kekuatan laut. Mereka bisa bertahan di laut dan bisa bertahan di darat. Gagal serangan Majapahit. Kemudian dilakukan penyerangan lagi kedua, diinvasi lagi kedua. Di masa Raja Sri Tribuana Tunggal Dewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Nah, ini baru dikomandani oleh Patih Gajah Mada. Menyerang Nan Sarunai.
Gagal lagi. Patih Gajah Mada itu ingin menyatukan seluruh Nusantara gitu, dengan sebuah palapannya, tapi untuk meruntuhkan, menghancurkan, mengalahkan Nansarunai supaya mau menyatu di bawah di bawah aturan Majapahit, gagal. Nah, kemudian yang ketiga, di kisaran tahun 1350 sampai 1389, di masa Raja Sri Hayam Wuruk, dengan pimpinan pasukannya adalah Empu Jatmika. Kejadian sebenarnya itu persis pada tahun 1355. Nah, rupa-rupanya persiapan Nansarunai sudah lemah karena beberapa kali diserang. Kemudian penghasilan dan pendapatan di daerahnya tertutup karena tidak bisa berhubungan dengan orang luar karena diganggu, ditutup oleh wilayah Majapahit yang semakin meluas, tertutup oleh negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang sudah masuk dan menyatakan menyerah kepada Majapahit. Akhirnya terbatas wilayahnya. Nah, dengan keterbatasan ini akhirnya Nansarunai kalah. Sebagian orang-orang Nansarunai atau orang-orang Maanyan meninggalkan tempat itu, berpindah, yang akhirnya membuat sekitar 40-an anak-anak suku dari perpecahan itu, dari pelarian mereka, baik di sekarang di Kalsel maupun di Kalteng, di kawasan Sungai Barito dan hulu-hulu sungainya, anak-anak sungainya. Jadi itu sekitar 1355 kekalahan Nansarunai, kerajaan purba di Kalimantan, di Borneo, diserang oleh kerajaan Majapahit yang tujuannya hanya satu, untuk mempersatukan wilayah Nusantara sampai ke wilayah Filipina dan sekitarnya, begitu menjadi kesatuan wilayah di bawah panji-panjinya Majapahit. Nah, begitu kalah, maka Empu Jatmika mendirikan sebuah kerajaan yang kemudian dikenal dengan kerajaan Dipa. Nah, kerajaan Dipa ini tidak berapa ratus tahun juga runtuh, kemudian diteruskan oleh keluarga mereka juga, kerajaan Daha. Jadi ketika kerajaan Dipa, maka sudah dipengaruhi oleh Majapahit dan Hindu agamanya. Kalau sebelum-sebelumnya masih agama kepercayaan, ada kemungkinan yang kita sebut dengan agama keharingan itu, tapi agama kepercayaan yang jelas gitu. Nah, kemudian begitu menjadi Hindu, kemudian runtuh karena ada problema keluarga dan sebagainya gitu. Maka dari mereka lagi, dari orang-orang Maanyan lagi, sebetulnya orang-orang Maanyan lagi yang membentuk sebuah kerajaan lagi yang disebut dengan kerajaan Dipa. Nah, kemudian pada tahun 1520 kerajaan Dipa ini dipengaruhi oleh Islam karena dilemahkan oleh Demak, begitu, harus mengakui Demak. Kemudian mereka para tokoh-tokoh Islam dari Demak, termasuk imam-imamnya, datang ke Dipa untuk mengislamkan Sultan, Raja, kemudian pengikut-pengikutnya. Yang tidak mau, mereka berpindah ke hulu-hulu Sungai Barito dan sekitarnya sampai ke Kalteng gitu. Mereka tetap bertahan dengan agama kepercayaan mereka. Ada yang Hindu, ada yang keharingan. Nah, yang Muslim oleh raja yang sudah masuk Islam itu Raja Samudra, gitu. Pangeran Samudra, kemudian berubah nama menjadi Suryansah, dan nama kerajaan pun berubah menjadi Kesultanan Banjar yang pimpin pertama oleh
Sultan Suryansah atau Sultan Suryanollah itu. Inilah sekedar kisah susulan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya buat bubuhan-bubuhan Banjar di perantauan. Mudah-mudahan ini kita bisa kembali mengingat-ingat, menyusuri ke belakang. Artinya kita ini adalah bagian dari orang-orang suku Maanyan pada tempo dulu. Mereka itulah orang-orang kuno, orang-orang purba pada masa-masa lalu yang sudah mampu membuat sebuah pemerintahan tradisional, tapi bukan primitif, masih tradisional, masih dengan cara-cara sederhana gitu, dengan aturan-aturan adat saja mereka aturannya, kemudian berkembang ribuan tahun sampai 1300-an gitu. Sampai 1300. Dari mereka adanya manusia menurut penelitian tadi sejak tahun 2242 sebelum Masehi. Artinya selama 1500 tahun atau 15 abad mereka berkembang dengan baik, kemudian bersahabat kemana-mana, dan mereka juga menjadi negara maritim yang sangat terkenal. Alasan-alasan ini diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian terbaru. Bukan meneliti Maanyan, bukan meneliti kerajaan Diva atau Daha, bukan meneliti kerajaan Banjarnya, tetapi hasil penelitian-penelitian para arkeolog yang ditemukan di gua-gua pegunungan khas yang ada di Borneo. Mungkin di Kalsel ada, mungkin di Kalteng atau Kalbar juga ada, tapi yang saya tahu persis adanya di Kaltim, di Sangkulirang, Mangkaliat. Masuk wilayah Berau, di pedalaman Berau itu ada nama Desa Merabu. Di Desa Merabu ada gua. Di dalam gua itu, ini saya contohkan yang di sini saja, banyak gua-gua lain. Itu ada peninggalan-peninggalan cicak orang-orang purba, yaitu telapak tangan yang ada gambar telapak tangan itu ditempelkan di gua-gua, di atas asas tempat-tempat yang kering. Hasil penelitian arkeologi, hasil penelitian penanggalannya, ternyata usia telapak tangan di dalam gua itu sudah 40.000 tahun. Artinya di Borneo 40.000 tahun dulu, 40.000 tahun yang lalu sudah ada kehidupan manusia. Jadi kalau seandainya kita berbicara 1000 atau 2000 tahun yang lalu, termasuk kerajaan Nansarunai, tidak bisa dibantahkan. Memang manusia di Borneo sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu. Itulah yang meyakinkan saya untuk bercerita pada saat ini tentang Nansarunai, dan meyakinkan saya bahwasanya saya orang Banjar berasal dari Maanyan, kemudian berkembang menjadi orang Banjar. Sedangkan Maanyan disebut oleh kita semua adalah Dayak, tapi bagian Dayak-Dayak dan Dayak Maanyan. Oleh karena itu kita orang Banjar pastilah keturunan Dayak atau Maanyan itu. Kemudian kita bercampur baur dengan suku-suku lain, terutama suku Melayu. Nah kemudian karena terjadi kepercayaan baru, yaitu memeluk agama Islam, maka kelompok-kelompok yang tidak mau masuk Islam masih bertahan dengan agama kepercayaan atau keharingan, dan kemudian bertahan dengan agama Hindu karena pengaruh dari Sriwijaya, Empu Jatmika tadi. Mereka memisahkan diri karena ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Itulah kemudian orang-orang Banjar yang memeluk Islam disebut dengan Melayu Banjar. Nah kalau di Berau namanya Melayu Berau, ada Tidung, ada Kutai pergerakannya. Apakah mereka berasal dari orang Dayak? Ya, saya yakin semua berasal dari itu. Setelah ada campuran-campuran dari pendatang suku-suku lain, suku Melayu, maka berubahlah. Terima kasih. Bubuhan Banjar jangan supan mengaku orang Dayak,
Jangan supan mengaku orang Maanyan, karena memang kita berasal dari Maanyan, berasal dari orang Dayak Maanyan. Banjar harus bangga dengan Dayak Maanyan, dan kita adalah bagian daripada Dayak itu. Kita tidak boleh saling mencaci maki, merendahkan siapapun yang ada di Borneo, termasuk orang Dayak, orang Banjar, orang Tidung, orang Kutai, kemudian orang Barau dan sebagainya, karena kita adalah bagian dari orang Borneo, bersatu dalam Borneo. Kemudian IKN, ibu kota negara, sudah akan pindah ke Kalimantan. Kita orang Borneo, orang Banjar, orang Dayak, orang Maanyan, orang Kutai, orang Tidung, orang apalagi orang Barau dan lain-lain, harus kita bersatu, kuat, menyongsong semua itu. Kemudian kita harus berubah cara pola pikir kita. Jangan lagi kita berpikir tentang negatif, tapi mari kita berpikir positif agar negara kita menjadi maju, didukung oleh wilayah-wilayah kita yang harus juga maju bersama-sama dengan ibu kota negara Republik Indonesia yang akan segera pindah ke Kalimantan Timur. Terima kasih, semangat terus, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.